coba aja dari rental dulu. Yang rental juga nggak apa-apa, jangan malu buat berkompetisi. Abis event tiba-tiba muncul drama A, minggu depan event yang lain muncul drama B. Kalian jangan malas bertanya, jangan malas belajar, lakukan yang kalian mau, just do it, lakukan yang terbaik. Halo semuanya, balik lagi sama aku Patrick di sini, dan sekarang aku lagi ditemenin oleh salah satu karakter tokusatsu ya, dan pertama kali tokusatsu kita undang untuk podcast nih teman-teman. Sebelumnya kan Armor, tapi kan bukan tokusatsu nih. Langsung aja kita kenalan dulu sama Kavin. Halo Kavin. Halo, aku Vin. Sekarang lagi cosplay Kamen Rider Buffalo dari series Kamen Rider Gates. Mantep. Ini sebenarnya gua tuh udah mau undang Vin dari lama ya sebenarnya ya. Yeah. Kita udah ngomongin jadwal, tapi ternyata dia sibuk guys. Sibuk banget. BTW itu mau dibuka nggak? Takut panas. Takut panas, mending kayaknya agak dibuka dulu. Oke, lanjut ya. Oh ya, setelah lanjut. tadi prepare ternyata seperti ini muka aslinya, aku juga baru tahu. Soalnya kan di Instagramnya nggak ada ya, maksudnya lebih seringnya pakai Armor gitu, dan baru udah sempet sih sebenarnya ngobrol-ngobrol di depan kita, cuman ya baru tahu ternyata oh seperti ini wujud aslinya. Wujud aslinya. Sebenarnya gue tuh udah lama ya sebenarnya kita janjian jadwal ya. Iya benar. Cuman ternyata bagi waktunya ternyata agak susah. Agak susah. Hari ini ya. Baru ketemu jadwalnya tuh yang pas baru hari ini. Emang lagi sibuk apa sekarang, Vin? Aku nih sekarang lagi sibuk magang, terutama ya, lagi semester tua. Oke. Oh, makanya cuman bisanya kemarin kan weekend doang bisanya. Iya, weekend. Oh, oke. Emang kuliah apa? Aku kuliah. Iya, kuliahnya. Aku kuliah lagi ambil jurusan Teknik Informatika. Wih, gokil. Terus kenapa dari Teknik Informatika kenapa bisa terjun ke dunia seperti ini? Cosplay ya? Ya, cosplay. Sebelumnya tuh karena pertama tuh sebenarnya fotografer. Oh, awalnya fotografer. Iya. Oke. Fotografer dari pas corona tuh ada event di Peak Karafuru. Karafuru. Yang NFT itu tuh. Oh. Pokoknya di Peak tuh di ininya ada balon-balon. Sebenarnya gue cuman ngincar pengen moto balonnya aja waktu itu. Iya. Cuman tiba-tiba loh, kok gak tahu ada acara juga di situ. Iya. Terus gue lihat ada orang pakai kostum. Gue masih waktu itu kayak orang awam lah, kayak orang pakai kostum di sini ngapain ya kan. Iya. Akhirnya abis itu gue juga nyoba lah, beraniin diri juga. Yaudah foto objek sekalian deh. Gue foto. Oh, terus abis itu ternyata namanya cosplay waktu itu. Itu waktu pertama kali gue tahu kata cosplay. Iya. Nah, akhirnya berjalan waktu itu COVID tuh masih event tuh sebulan sekali, nggak kayak tahun-tahun ini kan tiap minggu ada. Tiap minggu ya. Tiap minggu pasti ada. Tiap minggu. Terus tuh gue pergi ke satu event, akhirnya ketemu ada cosplayer yang menurut gue menarik perhatian. Oke. Waktu itu jadi tuh gue nonton seriesnya Marvel di Disney Plus. Ya. Gue sebut lagi apa ya? Apa bro? di platform itu gue nonton series Moon Knight. Oke. Nah, di situ tuh ada karakternya banyak kan. Dan Moon Knight itu tuh ada 2 karakter dia, satu lagi namanya Mr. Knight. Ya. Nah, waktu itu tuh masih baru banget. Gak sengaja gue ke event ketemu langsung di Indonesia. Padahal dari film tuh bisa ngelihat langsung di tempat event waktu itu, kalau salah deket Bintaro. Wah, deket banget. Pas lagi di Tangerang, terus jadi nggak perlu ke luar negeri lagi atau nggak perlu ketemu aktornya lagi kan ya. Jadi di Indonesia ada nih. Terus ya udah, akhirnya waktu itu gue masih foto juga, belum cosplay. Mungkin waktu itu kalau salah gue masih cosplay, cuman waktu itu gue cosplay yang simple.
Lu Oke. tebak dong gue cosplay apa, tahu gak? Dari anime kebetulan. Anime. Simple ya. Anime sering ditonton anak-anak, ada di televisi nasional juga. Nobita. Tahu gua. Bener. Jadi itu Saya bentukan Nobita. emang waktu itu gue juga nyari tuh kayak karakter yang gue cocok tuh apa ya? Coba. Iya. Waktu itu kayak gue punya celana biru. Tuh cosplay orang kan kayak banyak kan rental kan ya, Iya, setahu gue. iya. Cuman kalau rental kayak gitu kayak nggak mungkin. Jadi gue coba cari aja. Tapi gue yang ada di bahan dia yang ada di rumah ternyata Iya. gue punya celana biru, terus ada hoodie kuning. Bukan hoodie, apa namanya? Sweater. Iya. Sweater kuning. Akhirnya tuh sama kemeja putih. Ya udah, celana pendeknya ya kayak ciri khasnya Nobita. Cuman yang satu tuh nggak punya kacamatanya. Waktu itu Iya. kacamatanya kan kayak yang lu pakai sekarang nih. Iya, bulat. Yang Ya, bulat, bulat ya. banget, ya. Jadi gue cari yang kacamata yang mirip kayak Nobita, terus akhirnya gue sambil ke event itu gue sambil cosplay itu. Cuman itu kayak bukan disebut cosplay sih, kayak cuman pakai kostum iseng-iseng aja sih. Jadi gue ya masih kameko sebutannya kalau di ini ya. Iya, Kameko ya, benar sebutannya ya. Iya. Kameko. Oke. Terus gua moto dia, terus ya udah kira gue tertarik. Terus ada satu lagi cosplayer tuh, dia pakai kostum yang menurut gua unik. Oke, amat uniknya apa nih, kostum apa? Gak ada, maksudnya beda sama yang lain. Gak ada yang sama kayak dia. Pokoknya dia unik sendiri doang yang paling mencolok waktu itu. Ya. Dia tuh cosplay Dr. Plug tapi versi steampunk. Oh, tahu gua orangnya. Tahu deh. Tahu gua orangnya. Iya, oke. Gua kenal, akhirnya gua tertarik dari mereka berdua sih. Oh, oke. Kayaknya disebutin juga nggak apa-apa sih namanya. Sebutin nih. Sebutin aja. Yang steampunk Dr. Plug itu Sugus Candy. Wes, namamu disebut terus, Sugu. Nama kamu disebut terus. Iya, Sugus Sugus Candy. Candy. Terus kalau yang Mr. Knight itu Mr. Weekend. Ya, Mr. Hurricane. Waktu itu emang kan sempat podcast juga mereka berdua. Iya. Emang sempat podcast juga, dan yang Mr. Hurricane itu Iya. bawa si apa? Mr. Knight. Mr. Knight ya, Ya, bawa. Itu bawa bisa nyala gitu pakai dagu. Oh iya. Ya itu emang dua orang keren sih menurut gue ya. Iya. Inspirasi lu berarti ya. Inspirasi gua benar. Oke. Sampai sekarang jadinya. Berarti dari fotografer langsung ke cosplay. Cosplaynya dari kapan berarti? Seiring berjalannya waktu tuh, pertama sebenarnya sih kontek-kontekan sama Mr. Hurricane dulu. Oke. Gua tuh pertama tuh kayak dari dulu emang pengen punya topeng Iron Man. Oke. Yang kayak di sini nih kelihatan. Iya, ini. Nah, ini wujud yang akhirnya pesanan pertama gua dari Mr. Hurricane. Karena waktu itu ya, kalau misalkan topeng Iron Man tuh bisa dari berapa ya? 4 juta sampai 5 juta ke atas ya. Ya, mahal juga ya. Ya kan? Waktu itu juga masih budget ya, namanya budget mahasiswa kan. Ya. Akhirnya kenalan dari event, terus coba nanya topengnya terbuat dari apa, ternyata dia juga waktu itu open komisi. Ya. Ini juga salah satu komisi dari gua buat Mr. Hurricane. Jadi gua mesen langsung ke Mr. Hurricane. Iya. Ini Iron Man Mark 85. Gokil, ini 3D print ya ini 3D berarti ya. print. Bisa nyala, guys. Oh, ini mati, ini nyala. Nah. Ya. Bisa buka tutup sebenarnya, cuman lagi Hah, buka tutup. Iya, Si ininya? Iya, bisa ada akurasinya. Kalau lihat di dalam tuh ada engselnya tuh, cuman karena Oh iya deng, benar. udah lama ini, jadi mesti ada ini lagi sih. Oke. Modifikasi lagi. Nih ngomongin cosplay nih ya. Ya. Lu pernah cosplay apa aja sih? Waduh. Sebetulnya Kalau cosplay sih selama ini nih selama ini banyak sih. banyak ya. Tapi enggak, kalau misalkan orang tuh kan saat cosplay itu satu karakter, maksudnya satu series atau itu aja kan. Kalau gue tuh coba-coba kayak Oke. nyoba
Ada yang dari anime, ada yang Iya. dari western, kayak dari Marvel salah satunya. Iya. Terus ada yang cosplay dari game. Dari game. Ya, Apa tuh? game Monster Hunter. Oh, Monster Hunter. Ini wilayahnya Sugu lagi ya. Sugo yang racunin gua kebetulan Iya. juga nih. Itu Oke, juga oke. waktu Monster Hunter juga masih baru sih. Baru gua turunin ICC tahun ini. Itu Oke. kita proyekan bareng-bareng waktu itu pas day satunya. Oh, iya iya iya. Padahal day 1 kita nggak lihat ya, cuman Iya, gue mungkin datang juga sih sebenarnya day 1 kan, cuman kayaknya lagi banyak orang. banyak orang waktu itu rusuh. memang banyak orang. Iya iya iya. Kalau ini kan masuknya karakter tokusatsu ya. Iya, Tokusatsu ini. Tapi lu emang suka tokusatsu? Gue ngikutin dari kecil. Oke. Oke. Salah satu film favorit sih. Karena tuh setiap kayak kalau zaman dulu sih gue nontonnya di televisi ya. Iya iya. Kalau sekarang kan udah banyak kan, bisa internet, Iya bisa banyak. Dia di pokoknya luas lah, platform platform streaming. streaming ya. Iya benar. Gue dulu nonton tuh ada di TV nasional tuh di Indosiar setiap pagi kayaknya. Iya. Tapi akhir-akhir belakangan ini udah gue udah makin berjalan waktu, mungkin karena udah makin canggih, jadi di TV udah kagak disiarin lagi. Iya iya. Benar. Jadi belakangan ini sih nontonnya lewat platform internet aja. Iya iya. Dulu pun sama sih suka ngikutin tokusatsu. Terakhir tuh yang benar-benar gue ikutin tuh Ryuki. Kamen Rider Kamen Ryuki. Rider Itu emang Ryuki. paling Kamen Rider Legend sih itu. Iya itu kan. Itu yang terakhir banget gue ikutin, terus sampai apa ya? Gits beberapa episodenya pernah nonton. Iya. Gits, terus yang yang dia kayaknya semua jurus Kamen Rider nendang gak sih? Rider Kick namanya. Iya, Rider Kick Iya. semuanya nendang. Ada yang nendang tapi dia pakai kayak jadi bor merah gitu. Iya. Apa sih itu namanya, Kamen Rider apa lupa ya. Ya itulah pokoknya, itu udah lama Itulah. banget. Ini sebenarnya gue juga nggak tahu karakternya. Maksudnya gue nggak begitu ngikutin sekarang kalau tokusatsu. Tapi kalau tokusatsu sendiri, lu tahu nggak sih artinya apa tokusatsu itu? Tokusatsu ya. Iya. Kalau tokusatsu tuh sebenarnya sama kayak kalau di western atau di barat mungkin kayak Marvel tuh sebutannya superhero ya. Jadi kayak pahlawan Oke. pahlawan gitu, cuman dalam Jepang. Dalam Jepang. Iya, maksudnya dalam Oke. kayak Ultraman Itu itu tokusatsu juga maksudnya. Tokusatsu. Oh, oke. Sentai juga Iya, tokusatsu. Sentai itu ini kan Power Ranger. Power Ranger Iya, ya. Power Ranger. Oh, oke. Itu sih kayak Oke. tapi versi yang Jepang gitu lah. Ya. Oke. Ya mungkin kalau misalkan ada yang lebih tahu boleh nambahin di kolom kali ya. Yes, benar. Ya baru tahu sebenarnya. Soalnya tahu sih sebenarnya tokusatsu tuh Kamen Rider, cuman Iya. secara tokusatsu itu apa sih? Iya, kayak kata anime aja. Kan kalau Indonesia animasi ya. Iya. Oh iya. Kalau iya. di Jepang itu sebutannya anime. Iya. Anime. Oke. Kalau tokusatsu favorit apa nih? Tokusatsu Menurut favorit. Ya. Untuk yang sekarang atau dari yang tokusatsu yang tahun lalu nih? Terfavorit deh menurut lu Yang sepanjang hidup lu. Kalau terfavorit sih yang baru-baru ini sih pasti Gits sih. Gits ya? Itu emang harus kalian nonton juga. Bentar lagi kalau nggak salah juga bakal ada di TV nasional juga, itu bakal dirilis Oke. di TV nasional. Oke. Kalau kemarin itu kan sempat rame apa namanya Bardion ya. Bardion ya. Itu masuknya tokusatsu juga. Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Tapi Bardion itu sebenarnya dari Jepang kita produksi di Indonesia atau gimana sih? Itu kalau Bardion sih menurut aku ya, kalau Iya. itu bener-bener dari lokal sih, emang benar pure lokal. buatan Oke. Indonesia. Kayak kalau misalkan zaman dulu di Indonesia juga banyak series. Sebenarnya tokusatsu tuh kalau bukan Jepang doang, di Indonesia juga dari dulu pernah ada film serupa kayak Kamen Rider Power Ranger luar negeri, namanya Bima Sakti. Oke. Itu masuknya tokusatsu juga berarti. Iya. Iya. Oke, paham lah analoginya. Oke. Karena mungkin keinspirasi dari luar juga kan itu. Ya. Oke. Kalau menurut Kavin ya, Iya. kok gue manggilnya Kak sih, aduh. Santai aja. Seumuran padahal ya. Kebiasaan sama tamu-tamu yang lain Kak. Gak apa-apa. Kalau
menurut lu nih ya, Iya, menurut gua. lu kalau milih karakter itu milih karakter cosplay ya? Iya, karakter. Aspek yang lu perhatiin apa sih? Maksudnya lu kenapa lu Oh. milih ini? Apa karena lu suka atau emang kostumnya lu tertantang pengen bikin kostum ini atau gimana? Kalau pilih karakter sih pertama sih mesti searching dulu ya. Searching kayak apa yang cocok buat kita, terus apa yang pas banget sama kita. Terus kayak kita lebih pendalaman karakternya kayak lebih tahu gak tentang karakter. So kalau kita sebelum cosplay kita juga mesti tahu karakter yang pengen kita cosplayin. Supaya pas kita cosplay itu nggak out of karakter. Yep. Jadi kita mesti searching dulu. Kalau aku sih cari karakter yang sesuai sama badan aku ya. Oke. Nggak mungkin aku badannya besar gini cosplay Minion. Kebayang nggak kalau misalkan aku badannya gede tapi cosplaynya Minion kan? Kalau di Minion sih agak susah ya. Ya coba ya, Ya paham contohnya maksudnya. Minion lah ya. Aku badannya besar nggak mungkin aku cosplay yang badannya karakternya kecil-kecil gitu. Iya. Mesti kayak cocok-cocokan sebelum ini kita misalkan tahu karakternya mungkin pengen coba sih nggak apa-apa. Emang gak ada yang ngelarang buat mencoba kan? Karena aku juga masih belajar, masih mencoba. Terus kayak masih cari yang lebih cocok. Cuman kalau kalian tahu karakter kalian atau kalian suka karakternya terus kalian pengen cosplayin, kalian juga boleh coba karakter tersebut. Dan satu lagi itu karakter kalian mesti kalian ketahui juga kayak gimana pendalamannya gitu. Kalau alasan lu nge-cosplay ini kenapa? Ini Kamen Rider. Iya, Kamen Salah Rider. satunya sih tadi dari tokusatsu yang paling favorit sih. Oke. Iya. Terus kedua sih waktu itu gue bikin ini tuh pertama tuh karena sebenarnya pengen bikin yang karakter utamanya tuh. Iya, Si Gits-nya. Gits-nya. Cuman gue lihat waktu itu udah rame, udah ada 2 atau 3 orang. Jadi yang gue cari lagi, makanya yang gue suka semua karakternya. Yang di situ ada Gits, ada Nago, ada Tycoon. Ya, Tycoon gue tahu. Tycoon yang hijau. Iya, yang hijau. Iya. Terus kok kayak yang banteng nih jarang nih. Kenapa nih banteng jarang nih? Bukan kayak yang Bava jarang nih. Akhirnya ya udah waktu itu mungkin gue udah searching, tapi ada bukan di Jakarta. Waktu itu di luar Jakarta ada yang cosplay ini, cuman daerah Jakarta kan masih belum ada. Jadi gue coba, di Jakarta belum ada. Akhirnya gue coba, ya udah gue ini juga salah satu kostum bukan buatan gue nih, komisi ke maker tokusatsu langsung. Gue request karakter ini. Akhirnya gue yang pertama kali di Jakarta waktu itu pakai ini. Iya, kostum ini. BTW habis berapa ini kostumnya? Kira-kira. Kostumnya ya. Kalau tokusatsu gitu kisaran berapa sih habisnya? Kalau sama maker gue sih yang ini sekarang nih, kalau kostum, helm, inner sama sepatu sama belt, tapi beltnya dibikin pakai Busati. Itu kemarin gue hampir habis sekitar 3 juta. 3 juta? Iya, 3 juta. Itu baru kostum, armor, helm, ya 3 juta. Cuman kalau gue kan kurang suka pakai Busati beltnya. Akhirnya gue nambah lagi kayak yang ini, yang depan ini. Ini. Ini tuh sebutannya DX ya, beltnya Kamen Rider Kids. Iya. Gimana ya? Dulu tuh sering ngeliatin orang kan bukan review ya, cuman kayak ngikutin gerakannya terus kayak berubah gitu. Itu suka kayak ya Henshin kan, gue kayak, hah, lu ngapain gitu. Jadi kayak cuman pas gue baru ngeh ternyata apa ya, kayak ada hilu, maksudnya apa ya, bagus gitu. Pas begitu tadi nyobain ya. Pas tadi bagus. Malah sekarang kayak mau beli. Pengen beli. Ini bisa nyala ya berarti ya? Bisa. Boleh coba aja. Serius? Bisa. Ini gimana makanya? Gue gak tahu. Pertama diinin dulu. Ini tutup ya? Ditutup yang tangannya itu, ya. Oh, gini. Iya, tekan. Terus ini gak nyala? Coba. Oh, nyalakan.
Wis. Mungkin Nah, yang ini mungkin biar enak ini sih di dari foam yang pas dipasang semua dilepas dulu dari lepas. Oh, ini lepas dulu. Lepas dulu. Lepasnya. Ini tekan ini ya? Ditekan ya. Oke. Satu. Dilepas aja ada bunyinya. Wah. Nah. Oke. Benar. Ini berarti gimana? Gini? Boleh. Ini gini ya berarti ya? Ya. Nah, biasa dia nunggu dulu nih berapa lama, gerak-gerak kayak posnya dulu. Oh, iya kayak dia, gini-gini. Iya. Terus Oke. baru dia ngomong handsin, baru diputar. Putar. Iya. Oh, oke. Kalau yang ini gimana makainya? Sama. Langsung 2 juga gak apa-apa. Langsung 2 gak apa-apa? Oh. Ntar diputar sebelahnya, langsung putar satunya lagi. Aduh, gimana sih, Dek? Macet. Nah, gak apa-apa, bisa. Nah, langsung Henshin gitu. Oh iya. 1 dulu kan berarti? Ya, 1. 2, 3. Henshin. Nah, satunya lagi diputar. 1 lagi? Ya. Oh, digas. Iya, gas. Ini nggak apa-apa. Ada suara gini digas. Tadi harusnya sih pas masang, pas udah diputar langsung digas. Oh. Kalau nggak barengan juga bisa. Pas kalau biasa kan di belt. Iya. Dia tuh kalau di seriesnya tuh diputar barengan, tes gitu. Oh, oke. Nah, kalau ini udah masuk ke 250 cc, Bos. Kalau ini tuh udah versi masuk ke kayak jurusnya dia. Oh, oke. Oh, tapi emang yang gitu ya emang gini sih ya. Iya. Konsepnya gini ya. Kalau yang Ryuki kan dulu kartu. Kartu terus kalau yang banyak banget kartu. Kuga itu kan Kuga dulu apa dia ya sama sih kayak gini cuman berubahnya nggak perlu muter-muter apa. Iya, oke. Ini mahal gak sih mainan beginian? Mainan Ini mainan kan maksudnya berarti? Masuk sebenarnya sih mainan anak-anak. Cuman banyakan bukan anak-anak yang punya. Iya. Iya. Bener lagi. Iya bener lagi. Sebenarnya ini mainan buat dibikin sama apa namanya? Sama Jepang tuh Bandai. Iya. Sebenarnya buat anak-anak, target marketnya anak-anak. Tapi yang saya lihat bukan anak-anak yang beli. Ada anak-anak yang beli. Ada. Apa namanya? DX tadi ya? DX. Oh, DX. Oke. Oh, ini berapa harganya? Harganya mau di-spill nih. Spill dong. Ini tuh beli satu set yang kebetulan dia ada paket bundle, jadi ada yang buffanya sama yang gitsnya. Oh iya. Oh makanya ada ininya ya. Yang ini gits yang ID core yang putih gits. Iya ini gini guys. Ini karakter utamanya. Gak tahu sih. Terus harganya waktu itu 1,3. 1,3? Iya. Gini doang? Iya. Gak gini doang sih, cuman maksudnya makanya ini bukan mainan anak-anak. Kalau buat anak-anak kan maksudnya ntar lepas lah, ntar apa, sayang juga. Makanya yang koleksi bukan anak-anak, melainkan kayak seumuran kita yang punya kayak mainan ini. Iya. Oke. Berarti lu cosplay pakai ini nanti? Biasanya pakai ini atau enggak? Pakai ini. Oh, pakai ini. Oke. Bisa ditempelin ke sabuk gitu berarti ini? Ada beltnya. Ada Ada belt khususnya. Oh, oke. Nanti dia nge-lock gitu. Oh, iya. Oh, lu sekarang nggak pakai soalnya nanti nggak bisa duduk ya. Emang kalau misalkan pakai belt tuh emang jujur ya, pakai belt kalau pas pakai kostum ini apalagi pakai belt sebenarnya bisa duduk, cuman agak ketahan aja. Jadi soalnya kan belt yang bagian depannya kan gede. Iya, gede, bener. Gitu. Iya, makanya nih. Kau bilang cosplay murah, tidak juga teman-teman. Ya kalau mau beneran serius mah pasti ini ya. Bisa. Maksudnya bukan hal yang dipandang sebelah mata lah cosplay. Buat kostum gini aja habisnya berjuta-juta. Kalau ditotalin tadi berapa ya? 3 1,3.
sekitar 4, Iya, hampir mau 5. hampir 5 lah. Bisa beli apa ya? Bisa beli. Iya, bisa buat DP motor. Iya, makanya. Iya, oke lah. Ini nanti masuk ke wishlist aja dulu. Keracunan. Keracunan. Enggak baru kayak oh iya. Kayak So, ngerasa ini kayak oh. waktu itu dapet. teman-teman gue juga waktu gue bawain ini, pas dia kaget kan gue beli, gue cerita. Mereka kaget, kok beli mainan? Tapi pas gue kasih barang fisik ya, tergiur juga mereka. Iya, kayak jiwa-jiwa kecilnya meronta-ronta. Apalagi kalau misalkan lu nonton seriesnya dulu nih, terus lu punya itemnya nih, makin kayak mendalami banget lah, kayak lu serasa lu di dalam film, terus lu kayak bisa henshin terus lu berubah. Sayangnya cuman kalau berubah mesti pakai armornya, Iya, pesen lagi. pesen lagi. Oke lah kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin. Ya, Tadi kan lu bilang lu lagi magang nih ya. ya gue lagi Udah beres magangnya? udah. Oh, udah beres. Udah beres. Oh, oke. Makanya hari ini bisa nih. Oh, makanya hari ini bisa. Iya. Oh, oke. Kalau lu biasanya ngatur-ngatur waktu lu antara kesibukan lu sehari-hari sama cosplay itu gimana sih? Apalagi lu foto juga kan. Iya. Maksudnya entah itu lu freelance ada photoshoot atau apa, lu bagi-bagi waktunya gimana itu? Kalau bagi-bagi waktu sih bikin jadwal sendiri ya. Gue bikin kayak jadwal list gitu buat kayak misalkan weekend ini kemana, weekend ini ke event mana, atau weekend ini bikin gue juga buka komisi soalnya. Oh, lu buka komis juga. Iya, gue soalnya belakangan ini juga meranjak ke maker. Wah, semua dihembat, bos. Karena gue suka namanya tuh belajar hal-hal yang baru sih. Iya. Jadi apa yang baru gue coba dalami, terus gue coba, terus ya praktekkan sih akhirnya. Lu kalau belajar gitu ke siapa sih biasanya? Kalau misalnya lu nanya Belajar. gitu, ya. Sebenarnya sih di internet banyak ya. Banyak di internet. YouTube ada, Google ada. Kalau enggak teman sih, teman. Ya, temen ya. Iya. Itu maksudnya kalau temen tuh lebih apa ya? Infonya lebih apa ya? Teman kalau enggak ini sih satu lagi sih biasa juri kalau misalkan kita ikut lomba terus kayak kalau enggak cosplayer apa maksudnya yang pernah menang-menang di lomba-lomba kayak event-event besar kan dia juga pernah ngejudge atau ngejadi juri kan. Biasanya mereka juga ngasih info atau ngasih saran kita pakai bahan apa, terus Iya. pakai peralatannya apa gitu. Oke. Gue juga baru belajar ini sih, baru banget karena gue tuh tertarik pertama itu kenapa gue terjun ke cosplay. Gue tuh akhirnya gue pengen nyoba bikin armor waktu tahun lalu tuh pas ICC tahun lalu tuh. Tahun lalu. Gue waktu itu karena udah kenal sama Sugus. Iya. Akhirnya gue coba minta ilmunya lah. Iya, Nah, salah iya, satunya itu belajar sama Sugus. teman. Jadi gue karena waktu itu ada Sugus, jadi waktu itu gue minta belajar gimana sih cara bikin armor. Jadi waktu pertama kali itu waktu ICC banget tahun lalu, gue bikin armor. Gue cari dulu sebelumnya referensi karena gue nggak ngikutin anime, emang gue nggak gitu sering banget nonton anime. Akhirnya gue cari dulu armor yang dari anime apa, akhirnya ada dari Overlord. Iya. Oh, nonton Bang, Overlord tapi bukan si Ainz-nya. Bukan Ainz si yang armor ini si Ainz, cuman bukan yang versi tengkoraknya. Cuman versi Ainz yang armor namanya Momon. Iya. Oke. Nah, gua akhirnya coba cari, akhirnya dituntun lah gua kayak suruh coba cari patternnya di Etsy. Waktu itu ada platform kayak buat beli bahan atau beli pattern. Oh, Etsy. Iya, Ya, tahu Etsy. gua. Iya. Yang oranye. Iya, yang oranye. Terus Iya. gue cari akhirnya ketemu ya udah habis itu si Sugus saranin gue bahannya ini terus kayak caranya pertama ngeprint dulu polanya sesuai nama ada size-nya. Jadi sesuaiin pasin nama badan kita biar gak kekecilan atau kegedean, biar pas. Habis itu kayak cetak
kertasnya, terus habis cetak pokoknya potong polanya, terus gambar ke Busati, terus Busati dibentuk jadi satu pakai lem kuning Lem kuning. atau sebutan lem Ibon ya. Ibon. Ya lem kuning Nah, aja lah. dari situ juga baru belajar sih, bukan Oke. belajar bikin armor doang, belajar ngelem jadi. Iya. Enggak. Karena kan sehari-hariannya bakal sama lem itu, lem. Iya tapi bener loh. Itu kayak. Tapi bukan yang ngelem parah sih, cuman kayak Iya tahu. lem Ibon ya. Iya tenang. Nggak, maksudnya kan apalagi kalau yang ngeprint resin gitu-gitu kan Iya, itu baunya kan baunya. kalau nggak terbiasa juga. Iya, makanya. Cuman kayaknya better pakai ini nggak sih? Apa tuh namanya? Oh iya, pakai masker. Masker ya. Masker yang khusus kayak bau-bau kimia gitu. Takutnya kan Iya. apa namanya berbahaya. Ya itu juga salah satu kemarin sebenarnya pakai itu juga sebelum kita pengen ngecat atau ngenyatuin bentuk armor, pakai masker itu penting sih. Ya. Soal bahan kimia kan kalau misalkan ke tubuh kita agak bahaya kan, jadi takutnya terkontaminasi lah. Ya. Tapi selama ini lu cosplay nih ya, Ya, orang-orang sekitar lu pada ngomongin lu nggak? Maksudnya, ih lu cosplay, ih lu apa, pada ngomongin nggak? banyak sih. Banyak ya. banyak. Kalau orang tua lu tuh komen nggak sih ngeliat lu cosplay gitu? Tapi tahu kan orang tua lu kalau lu cosplay? Tahu lah. Tahu. Soalnya kan gue Oke. waktu itu juga pertama kali sih kayaknya kaget sih. Ini anak dari mana? Anak orang ya? Kok kayak dari dulu orang tuanya nggak punya bakat kayak kreatif kayak kan kalau di rumah tuh gue semenjak belakangan ini kan buka komisi kayak ngebikin web props atau apa kan, terus kayak ngecat di rumah, jadi keseharian waktu kalau misalkan kerjain komisi tuh orang tua gue tahu nih. Cuman akhirnya kebelakangan ini orang tua gue juga support sih, akhirnya ternyata cosplay itu bukan hanya pakai kostum terus kayak event, ternyata bisa kayak kalau gue kan beberapa kali pernah ikut lomba juga. Nah, dapat kayak sertifikat atau dapat penghargaan gitu-gitu. Jadi ada hasilnya juga selain pakai kostum aja. Yes. Makanya kalian kalau yang punya kostum, apalagi yang rental juga nggak apa-apa, jangan malu buat berkompetisi. Apalagi misalkan event-event yang kompetisi kan ada yang kasih registrasi gratis tuh. Kalian jangan takut coba aja dulu. Nanti kalian misalkan ada kegagalan, itu bukan kegagalan sekali, malahan buat pembelajaran kalian biar kedepannya lebih baik. Gini. Tapi kalau menurut lu nih ya, lomba tapi pakai kostum rental itu boleh gak sih sebenarnya? Menurut lu nih? Menurut gua? Ya, menurut lu. Sejauh ini kalau menurut gua sih gak masalah ya. Selagi dia masih bisa bertanggung jawab dengan kostum yang dia pinjam. Kan rental tuh termasuk pinjam kan. Nah, selagi dia bisa cara pakainya atau cara penggunaannya tidak bahaya dan tidak merusak ya, terutama ya. Itu masih fine aja sih. Soal banyak banget yang gue lihat emang banyak cosplayer yang dia emang gak punya kostum ya, tapi dia emang suka rental dan pernah beberapa kali gue lihat ada yang melombakan dan mereka juga pernah mendapatkan penghargaan. Jadi nggak perlu harus kalian punya kostum sendiri atau beli atau bikin sendiri atau kayak komis ke maker buat lomba. Pertama tuh simpelnya kayak coba aja dari rental dulu. Kalau misalkan kalian nggak punya budget yang lebih buat punya kostum sendiri, kalau punya kostum sendiri sih lebih oke lagi, karena kalian yang sendiri yang tahu kayak plus minusnya yang kostum kalian. Jadi misalkan ada yang kurang, kalian bisa tambahin kayak LED misalkan kalau kalian bikin. Kalau misalkan kain tuh aku biasanya kemarin juga banyak lihat tambahin lampu-lampu kelap-kelip gitu juga ada. Ya lebih paham sama kostumnya lah ya kalau bikin sama sendiri karakternya gitu. juga. Ya. Oke. Ini nggak masalah ya berarti ya. Kalau aku sih nggak mempermasalahin ya. Ya. Oke. Oke kalau begitu.
Kalau kan apa ya namanya cosplay kan orang tuh udah punya stereotipenya sendiri gitu loh. Mm-mm. Apa ya namanya cosplay itu ya nggak usah jauh-jauh lah. Wibu tuh aneh lah. Mm-mm. Orang-orang cosplay itu aneh. Nah itu menurut lu nanggepinnya gimana itu? Apa lu pernah juga gak sih kayak dibilangin lu aneh gitu, pernah nggak atau enggak selama ini? Kalau selama ini sih gue cosplay ya fine-fine aja sih. Cuman Fine-fine aja. banyak sih orang yang bilang kayak, apalagi kalau gue pakai ini ya armor ya. Waktu itu ada satu tempat event, emang waktu itu rame banyak anak-anak sama ibu-ibu terutama ya. Soalnya weekend juga ya. Gue lupa itu di mall apa. Cuman sekumpulan ibu-ibu ini ngomong kayak bis ini ke anaknya ngomong, yuk foto, tapi foto kan ini karakter tokusatsu ya, Iya. mungkin mereka emang kurang tahu kan Kurang ya nggak paham ya, lah. jadi mereka tuh ngomongnya kayak yuk foto sama robot gitu ya. Sama Mungkin robot. emang sebenarnya kostum atau cosplay itu emang masyarakat pasti gak gitu tahu banget Nggak ya, paham ya. ya nggak paham, apalagi misalkan eh apa namanya, kurang kurang diperlihatkan lah, soal masyarakat juga misalkan di tempat umum kayak misalkan di mall tuh kan cosplay orang juga pernah ada yang kayak risih mungkin ya, beberapa orang yang kok di mall biasa kayak mall se elit ini kok ada acara ginian apaan gitu, kayak kurang kurang gak Iya, jelas kayak iya, iya, gitu-gitu iya, kan. iya, iya, iya. Padahal itu merupakan seni loh, kayak kita pakai kostum tuh emang sebenarnya di Indonesia tuh masih minim ya, nggak beda kalau di luar negeri kan. Eh, Mungkin kalau cosplay itu dikira pas misalnya orang pakai kostum itu biasa Halloween kan, Halloween kan kayak Ya, orang-orang pakai ya kostum kostum kostum-kostuman yang ya. serem-serem gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak tiap weekend mungkin orang juga, tapi belakangan ini juga orang udah mungkin udah biasa aja sih, karena udah hampir tiap minggu, tiap ini Jabodetabek eventnya banyak banget Iya sih. membludak banget Iya, tiap minggu. iya, Buset dah di sini loh, di sono lah. iya, Sehari ada yang dua, yang iya, satu sehari di dua. sana. Iya, iya. Tapi itu menurut menurut gue sih ya pertanda apa ya? Bagus sih maksudnya kalau banyak Iya, gitu karena berarti hidup ya iya. Apalagi komunitasnya. juga ini sih satu lagi sekarang tuh event tuh udah kurang tahu ya, tapi udah ada kayak acara pemerintah itu juga ngadain competition buat cosplaynya. Oh iya, ada. Iya, ada. Oh. Mungkin sekarang juga udah dipandang kayak cosplay itu bukan cosplay yang aneh-aneh, tapi melainkan sebuah karya yang bisa memajukan Indonesia. Iya, iya, iya. Cosplay itu seni lah. Seni. Ya. Seni sih ya sebenarnya. So banyak juga perwakilan Indonesia yang menang-menang di luar negeri itu membanggakan Indonesia juga. Iya, iya, iya. ICGP, WCS Ya, gitu-gitu CGP, kan. WP. Wah, itu sih. Tapi pernah nggak dapat dikritik pedas gitu sama orang? Dikritik pedas ya. Iya. Atau enggak ya drama mungkin? Drama. Pernah Kalau itu sih belum pernah. belum ya. Oke. Untungnya belum pernah sih. Masih aman lah ya. Ya, tapi emang kalau event itu aku pernah lihat beberapa kali tuh, kalau tahu udah lama sih, cuman kayak abis event tiba-tiba muncul drama A, minggu depan event lain muncul Iya, Pak. drama B. Kayak habis Itu kayak tiap event ada drama, tapi kan kalau kebanyakan drama terus kan jadi jelek kan sama cosplay juga kan. Mending betul. stop drama. Tapi gimana ya namanya orang ya. Iya. Kadang kan nggak bisa dikontrol juga ya. Kita bilang nggak usah drama, tetap aja ada drama. Iya. Aduh. Ini tapi susah nggak sih bikin kostum gini sebetulnya? Menurut lo? Kalau tokusatsu sih, terutama tokusatsu ya. Ya. Karena gua nggak punya, belum pernah nyentuh, ini juga buatan maker, jadi menurut gua sih susah sih. Oke. Tapi ada beberapa yang maksudnya kostum yang pernah gue buat itu masih bisa ke pegang dan hasilnya oke juga. Kayak yang terakhir yang gue kemarin bikin tuh Monster Hunter, itu gue bikin sendiri karena patternnya tuh ada di Etsy. Sebenarnya Kamen Rider juga ada, cuman kalau Kamen Rider tuh bakal detailnya lebih susah banget dibandingkan kayak
Monster Hunter. Oke. Kayak begini kan part-partnya kan eh agak riwe lah ya, Iya, agak susah ya. riuh. Bahasa riwe ya. Iya, riuh. Riwe gitu. Habis itu kalau bikin sih paling kayak kalau gue sih kemarin Monster Hunter sih itu juga belajar bareng lagi, belajar part 2-nya pas sebelum ICC yang tahun ini sama Sugus lagi. Sugus lagi. Habis itu ya yang itu sih kayak bikin armor sih gampang susah. Memang susah ya. Iya, gampang susah. Iya. Ini tapi bisa sedetail ini sih Iya. rasanya bukan proses yang 1-2 hari bisa Iya, kekejar. Iya. Ini bisa maksudnya detail gitu kan dia dari Detail. polanya. Ya. Wajib belajar bikin kostum gak sih kalau cosplayer menurut lo? Wajib. Karena Karena wajib bikin kostum tuh karena biar mencoba sesuatu yang dia pengenin. Jadi kayak misalkan dia pengen terutama kayak misalkan bikin props lah, kayak minimal props lah, kayak pedang-pedangan misalnya. Dia mesti belajar basicnya dulu biar suatu saat nanti dia juga bakal paham cara membuat props atau membuat armor atau kostum itu sih. Sangat perlu sih. Perlu ya? Perlu. Wajib ya? Iya. Oke, kalau begitu. Ini pertanyaan yang nggak tahu menurut lu sulit nggak nih? Lu bakal jadi full timer cosplayer nggak? Bakal nggak? Ada kepikiran nggak? Untuk sekarang sih full timer cosplayer ya. Iya. Belum sih. Belum karena masih banyak job juga di luar cosplay soalnya. Bakal ada tetap foto mungkin tetap masih jalanin sendiri freelance. Terus sama ya mungkin kesibukan sehari-hari di luar cosplay sih. Oke. Belum sih kalau sekarang sih mungkin akan ada full timer, cuman saat ini belum sih. Oke. Nah, ini nih fotografi atau cosplay? Nah ini orang-orang yang sering tanyain. Iya. Makanya kenapa nama cosplay gue tuh @fanth_cp kan. Itu pertama kali kayak gue nggak punya akunnya dulu tuh, cuman ada akun fotografi. Fotografi itu gue emang akunnya namanya vnth.fotografi kan. Nah akhirnya pengen cosplay tapi masa pakai akun fotografi kan agak kurang kan. Akhirnya bikin baru bikin apa, cuman waktu itu ada grup terus kayak ngajakin namanya pakai _cp, cuman waktu itu nggak sempet. Waktu itu bukan bikin akun baru, cuman suruh akun yang fotografi diganti cp. Tapi nggak mau dong, orang akun fotografi kan udah bangun capek-capek. Akhirnya ya udahlah, mau bikin akun cosplay. Akhirnya gue bikin vnth_cp. Akhirnya sampai sekarang ya cosplay gue itu. Cuman kalau untuk ditanya fotografi atau cosplay, mungkin kalau misalkan bisa dua-duanya sih kenapa tidak. Cuman untuk saat ini mungkin cosplay mungkin. Cuman belakangan ini gue pengen coba balik lagi ke Kameko sih. Pengen coba nge-event kayak waktu gue pertama kali kenal orang di event sambil moto sih. Sambil foto. Tapi kebayang sih lu sibuknya kalau misalkan lu lagi cosplay nih. Tapi lu harus sambil foto. Tapi pernah kan kayak gitu maksudnya? Pernah. Di satu event lu foto, lu cosplay. Wah. Tahun lalu tuh gue cosplay tapi simple. Ini dari Money Heist. Money Heist. Ya waktu itu gue juga cari-cari. Sebenarnya cosplay, kalau kalian mau coba cosplay itu yang misalkan kalian punya budgetnya gak gitu banyak, cari yang kostum yang waktu itu banyak sih di Tokopedia. Kayak kalau gue cari Money Heist, terus harganya juga terjangkau, gak gitu terlalu mahal. Akhirnya gue coba Money Heist sambil moto. Tapi waktu itu ternyata orang juga tertarik sama karakter Money Heist, terus mereka malah ngajakin gue foto gitu. Pas abis itu ternyata biasa kan gue yang hunting sama orang kayak abis moto gue foto bareng kan. Terus ternyata begini feelnya, rasa diajak orang foto gitu. Iya.
Iya, Money Heist itu sebenarnya cosplay juga ya kalau misalnya kita jadi karakternya Money Heist. Iya. Squid Game juga. Squid Game, Money Iya. Heist yang pakai parasut gitu. Iya. Ya, itu juga cosplay itu. Karena soalnya kan di kita tuh kalau udah cosplay itu pasti mikirnya Jepang, anime lagi. Kalau Iya, di kita ya, padahal kan kalau maksudnya karakternya banyak gitu. banyak western ada. Iya, ada western. Maksudnya nggak terpatok lu harus anime gitu kan. Apalagi sekarang Genshin tuh Udah nggak Genshin aja sih sekarang sih. Honkai Star Rail. Honkai Star Rail, Iya. Jujur pertama kali gua cosplay itu waktu tahun lalu kan gua foto tuh pas gua habis foto kan gue lihat memori ya, ini sedikit aja gue cerita. Tuh memori gue kok tiba-tiba kok gue nggak main Genshin dulu, emang nggak sampai sekarang emang nggak main dan belum nggak tahu karakternya sama sekali. Oke. Karena setiap minggu bukan setiap minggu, setiap event ada yang cosplay Genshin, gue sampai hafal nama karakternya. Iya kan. Terus pas gue liat SD card gue, oh ini karakter ini gue udah hafal, jadinya banyak memori yang di SD card gue malahan banyakan Genshin. sampai bukan enek sih ya, cuman bosan aja. Genshin di sini semua gue Genshin tiap weekend, tapi emang Genshin nggak ada matinya sampai sekarang sih. Iya. Apalagi Honkai. Ya itulah 3 game itu, Honkai Impact, Genshin Impact, Honkai Star Rail. Ya udah itu emang game. itu karakternya bagus-bagus juga sih kalau dibilang. Tapi iya secara desain ya menurut gua emang appealing sih. Menurut gua desain, apalagi waifu-waifunya ya, maksudnya cewek-ceweknya maksudnya memanjakan mata gitu. Maksudnya makanya apalagi misalkan di cosplay nama karakter sama cosplayer makin nyata jadinya. Ya pemain kebetulan juga pemain Genshin mungkin banyak ya, bukan kecuali gua nggak main, dan mereka melihat kayak karakter yang dia mainin nyata ya sangat senang jadinya juga. Iya betul. Kalau cosplay terdekat apa nih, Kavin? Aduh, kebiasaan kakak. Aduh, nggak apa. Cosplay terdekat ada sih. Apa tuh? Aduh men, jadi spill deh. Ya. Belum banyak yang tahu sih. Sebenarnya kemarin tuh terakhir cosplay sebenarnya Monster Hunter itu game itu dari Monster Hunter salah satu ya. Itu udah terwishlist sih, udah selesai sih. Udah maksudnya udah ada lah, dari gamenya udah ada satu armor lah dari Monster Xenograe ya. Ya, Xenograe. Main juga berarti Monster Hunter. Main dong, harus main dong. Ini pemain game konsol kayaknya. Iya, main konsol tahu ya. Ya, kalau cosplay tuh sih ada pengen nyoba dari game lagi. Oke. Main ini gak Mobile Legend gak? Iya, main dong. Mobile Legend main. Skinnya Granger yang Legend. Yang mana ya? Yang Legend. Aduh, lupa. Kalau yang Lightborn gue ingat. Bukan Lightborn. Kalau ini yang Legend yang kalau nggak salah Legend ya namanya, lupa sih. Lupa ya, yang mana? Ya, kalau nama skinnya apa lupa, cuman kalau itunya tiernya Legend ya. Yang lupa. Pokoknya karakternya juga masih tetap pakai topeng karena gue pertama mager make up. Next time pengen belajar make up juga sih. Mungkin cosplay kalau selain non armor mungkin ada itu Joker Batman. Joker apapun itu ya, Joker Batman. Oke. Tapi kan Joker kan itu maksudnya make up banget kan maksudnya. Iya, kemarin juga sempat nanya, ada di event tuh yang cosplay Joker sempat nanya ilmunya. Untung berbagi juga. Maksudnya kemarin gue dapet ilmunya itu dikasih tahu kayak bahan make upnya, cara make upnya mesti emang banyak latihan, emang mesti try and error sih. Karena kita bikin armor juga mesti try and error kan. Nah, sampai cara ngebersihin make upnya mesti pakai apa gitu. Itu untuk itu aja udah sangat berbagi ilmu banget. Menurut gue itu penting banget, soalnya misalkan kita ke event ada karakter yang kita suka atau kita pengen rencanakan, jangan malu kita buat bertanya ke orang tersebut. Siapa tahu orang tersebut suka berbagi ataupun sharing ilmu gitu. Ya. Tapi sejauh ini kalau gue ngobrol sih pada bilang kayak
lu jangan sungkan kalau mau nanya Ya, gitu. benar. Maksudnya mereka juga sebenarnya nggak pelit ilmu sih Ya, benar, sebenarnya ilmu. ya. Asal kita aja juga nanya jangan ya sopan Jangan, lah, ya, maksudnya kan kita yang sopan. mau minta ilmu nih ceritanya kan Ya, harusnya dengan cara yang benar permisi lah. dulu Iya. kayak halo atau gimana gitu. Iya. Jangan langsung langsung intinya Iya. juga agak gimana pas kita kalau mau ngasih tahu. Yes, betul. Happy nggak tapi cosplay? Fan. Cosplay. Wah, happy banget sih. Happy banget. Yang bikin happy apa sih kalau cosplay? Yang bikin happy tuh pertama sih lingkungan ya, lingkungan baru sih, lingkungan baru Kak. Soalnya tuh pas Covid emang bener-bener pure gak ada yang kenal waktu event juga, waktu event yang pas lagi Covid juga sebulan sekali kan, itu kayak kenalnya juga nggak kenal banget, kayak sebulan sekali gimana mau kenalan kan. Akhirnya beberapa pas tahun ini udah kebetulan sering, terus ketemu orang-orang yang waktu tahun lalu yang jarang ketemu malah jadi temen. Itu utama yang bikin happy kan. Iya. Terus kedua tuh yang bikin happy juga banyak orang yang masih baik berbagi ilmu buat kita kalau misalkan kita kayak nanya gitu. Iya, Terus iya. happy-nya lagi juga misalkan banyak orang-orang mungkin yang suka dengan karakter kita terutama, dan mereka ajak foto kita, jadi kita juga nggak datang cuma pakai kostum aja, tapi kita bikin orang senang juga gitu. Menghibur lah ya. Iya, jadi kalau gue tuh tipenya kalau orang senang gue pun juga ikutan senang. Iya, ngeliat ekspresi Iya, orang lain kayak seneng. Iya. karakter gue nih belum nyata nih, tapi ada di sini. Waktu itu kayak gue cosplay ini kan, Iya. ini jarang banget di Jakarta terutama. Tiba-tiba emang waktu itu pas banget gue turuninnya pas episode dia lagi naik-naiknya di series Gits. Iya. Lagi tadinya dia kan sebenarnya kayak benci si Gits nih, karakter si Bava ini. Iya, Bava Karena ini. dia pengen kalau di seriesnya itu pengen pengen mendapatkan kebahagiaannya buat dia sendiri, kayak egois gitu. Cuman akhir-akhirnya dia malah ngebantuin si Gits, akhirnya dia kayak naik nih. Terus pas lagi naik gue turun, pas turun tuh rame banget yang ngajak, kak boleh minta foto kak, kostumnya keren banget gitu. Apalagi kayak pujian-pujian yang kayak bikin kita lebih semangat lagi, jadi sangat happy lagi dong gitu. Iya. Kalau hal yang pengen disampaikan nih buat teman-teman yang suka datang ke event atau mungkin yang baru mau cosplay nih, ada pesan nggak? Ada dong, pastinya dong. Apa dong? Boleh dong dioper. Dioper. Untuk pesan untuk yang pengen cosplay ya, atau pengen coba cosplay, gue pengen kasih pesan yaitu jangan malu bertanya. Terus yang kedua jangan jangan malu bertanya. Yang kedua tuh jangan gak pengen belajar hal baru. Oke. Jangan sulit belajar hal baru, maksudnya mencoba hal baru aja dulu. Jangan takut gagal atau takut gak cocok atau gimana. Soalnya orang banyak yang make up, yang misalkan make up ya, ada orang yang make up dari awalnya gak gitu jago, malah dia bisa sampai open komisi make up. Banyak. Ada orang yang gak bisa styling wig, karena dia belajar, karena dia tekun, dia jadi open komisi styling wig gitu. Terutama kalau misalkan kalian pengen nyoba bikin armor atau bikin kostum dari kain, mungkin banyak ilmunya sebenarnya di internet atau di YouTube. Itu bisa kalian dalamin, dan yang paling pentingnya sih kalian jangan malas bertanya, jangan malas belajar. Lakukan yang kalian mau, just do it. Lakukan yang terbaik gitu sih. Do the best. Oke. Ada lagi nggak buat teman-teman yang suka datang ke event ya, apa nih? Kalau buat teman-teman yang ke event juga, mau yang cosplay ataupun hanya meramaikan event, mungkin ya kan, selain yang pengunjung di event kan gak cosplay aja kan, ada yang pengunjung yang kayak buat ada yang fans kayak JKT gitu-gitu ya. Gue pengen sampaikan sih, jangan
jangan suka bikin drama yang pertama. Terus yang kedua tuh jangan terlalu barbar lah. Apalagi Oke, misalkan barbar dalam artian apa nih barbar nih? barbar tuh bukan maksudnya kalau misalkan ada apa namanya idol, emang idol kan ini kan ada beberapa ada event kayak gratis atau berbayar kan. Ya. Yang berbayar aja lumayan ini kan atau yang gratis kan. Nah soal kemarin terakhir tuh pernah terjadi tuh JKT48 itu di satu mall emang acaranya gratis. Jadi pengunjungnya itu apa fans idolnya itu sangat barbar sampai ngejar-ngejar si idolnya ini gitu. Jadi itu juga takutnya kan bikin risih ke idolnya juga kan. Mending kalau misalkan kalian nonton atau apa ya udah kalian gak usah barbar segimana mungkin ya kalian nikmatin aja konsernya ya. Kalau misalkan ada sempat meet and greet ya antri yang teratur aja, jangan serobot atau dorong-dorongan lah gitu. Oke, Vin. Last ya. Boleh. Targetnya di cosplay apa nih? Target di cosplay pastinya banyak sih ya. Salah satunya sih sekarang sih pengen nyoba bikin bukan bikin sih, kalau bikin pasti pakai alat. Pengen belajar nyetak pakai 3D print sih. Karena 3D print? Iya. Karena selama ini gue kalau misalkan 3D print masih komisi terus karena belum punya budgetnya buat beli alatnya. Oke. Nah mungkin suatu saat gue mungkin bakal pengen beli 3D print. Terus yang kedua gue masih pengen nyoba belajar hal-hal yang belum gue sampai sekarang, yaitu kayak misalkan bikin kain dari kain, terus belajar jahit kayak cari-cari bahan kain gitu sama jahitnya, terus kayak bikin kostumnya dari kain, sama bikin satu lagi sih pengen nyoba belajar bikin muscle suit. Muscle suit. Iya, Oh muscle suit. iya. Oke. Ya kebayang sih muscle suit. Pernah lihat soalnya itu juga pertama kali gue ngeliat. Nah itu muscle kayak suit. mungkin muscle suit sih masih gak secepat itu mungkin karena perlu proses dan try error lama banget sih. Vin, terima kasih banyak Thank you. untuk waktunya. Terima kasih sudah mampir jauh-jauh dari Tangerang. Iya. Lumayan. Thank you udah undang-undang juga. Siap, terima kasih. Sebelum udahan kita biasanya ada salam. Kalau lu sering nonton harusnya tahu sih. Tahu dong. Oke, karena udah tahu mau latihan kan nih, salam BMW ya. BMW. BMC aja BMC. BMC. BMC ya, salam BMC ya. Oke. Bangga menjadi cosplayer. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Salam BMC, bangga menjadi cosplayer. Oke teman-teman, itu tadi Vin diambil ilmu-ilmunya, insight-insightnya. Thank you. Jangan lupa juga buat follow sosial medianya Vin. Yes. Ada di description. Yes, pasti ada di description. Jangan lupa juga untuk subscribe, di share, di komen, sebarin ke teman-teman cosplayer atau teman-teman kalian juga yang sering datang ke event. Sampai di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.